permisi, selamat siang. Siang Adi. Siang Kak. Sebelum kita mulai perbincangan kita nih, sangat tidak afdol bukan kalau kita tidak saling mengenal. Oh iya Kak. Sebelum itu perkenalkan ya Adi, nama kakak itu Sarah Safazahani. Adik bisa memanggilnya atau bisa memanggil kakak itu dengan sebutan Sarah. Nah, kakak ini merupakan mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2022. Nah, selanjutnya boleh Adik memperkenalkan dirinya? Oh iya Kak. Perkenalan Kak, perkenalkan nama saya kelas 12 RPL dari Sekolah SMK Negeri 7 Makassar. Berarti kakak boleh panggilnya siapa? Marvel. Oke, selamat siang Marvel. Siang Kak. Nah, sebelumnya apakah Marvel pernah masuk ke ruang konseling atau ruang BK? Belum Kak. Oh, jadi ngomong-ngomong ini pertama kalinya berarti? Iya Kak. Nah, sebelum itu tadi Marvel ikut mata pelajaran apa nih? Bahasa Inggris Kak. Oh, bahasa Inggris. Nah, kalau boleh tahu apa sih bahasa Inggrisnya? Ayo berbicara. Let's start. Wah, ayo berbicara dengan kakak. Berarti apa yang mau Marvel ceritakan dengan kakak? Sebelumnya saya merasa malu Kak untuk berbicara dengan kakak dikarenakan saya baru pertama kali berada di ruangan ini dan saya orangnya tipikal tidak ingin malu-malu untuk bersosialisasi. Oh, jadi begitu ya. Iya Kak. Nah, begini di bimbingan dan konseling itu ada beberapa asas. Nah, ada dua asas yang bisa kakak terapkan di sini. Yang pertama ada asas kesukarela. Nah, kakak ini akan melimpahkan semua perhatian kakak pada adik Marvel. Jadi apapun yang adik sampaikan, kakak akan menerimanya. Yang kedua itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Dari namanya saja kan sudah jelas rahasia. Berarti di sini kakak akan berusaha untuk menutup merahasiakan apapun yang Marvel sampaikan kepada kakak. Hal tersebut juga berlaku untuk Marvel. Apa yang kakak sampaikan, apa yang kakak berikan kepada Marvel, adik juga harus menjalannya dengan baik. Bagaimana janji? Ya janji Kak. Oke, baik. Kakak juga ingin menyampaikan info yang lain. Jadi di dalam proses konseling seperti saat ini ada batas waktu yang sudah dipenuhi. Nah, minimalnya itu 30 menit dan maksimalnya itu 45 menit. Jadi nanti kalau kayak kita sudah di batas waktu, mau tidak mau kita harus mengakhiri proses konseling kita ya. Iya Kak. Jadi saya merasa bingung Kak untuk mengambil jalur kuliah selanjutnya. Saat ini saya berada di bangku SMK dengan jurusan RPL. Nah, di sini saya merasa sangat bimbang dikarenakan saya lagi belajar RPL dan ingin melanjutkan studi kuliah. Apakah saya harus mengambil jurusan RPL kembali atau jurusan lain? Berarti di sini ada keraguan atau ada kebimbangan yang terletak pada pikiran Marvel seperti itu. Iya Kak. Jadi begini, kan di Marvel sudah kelas 12 sekarang kan di jurusan RPL-nya. Nah, jadi apakah ada jurusan lain seperti itu di luar jalur studi RPL yang mau di Marvel ambil, atau memang ada jurusan yang istilahnya berkesinambungan atau bersinggungan dengan jurusan RPL yang di Marvel mau ambil? Ada Kak. Ada. Kalau boleh tahu jurusan apa? Mesin. Teknik mesinnya. Iya Kak. Berarti Marvel ini memiliki keinginan untuk ambil teknik mesin seperti itu. Iya. Jadi ada alasan tidak mengapa adik Marvel tiba-tiba tertarik mengambil teknik mesin? Ada Kak. Coba. Saya ingin mengambil teknik mesin karena terinspirasi dari seseorang. Kalau boleh tahu inspirasinya datang dari mana? Dari keluarga Kak. Jadi kesimpulannya di sini ada dua jurusan yang sekarang adik Marvel kembangkan, RPL dengan teknik mesin. Nah, kalau boleh tahu kan di Marvel masuk RPL di sekarang. Itu pertimbangan masuknya saat SMP seperti apa? Pertimbangannya melihat dunia kedepannya yang semakin maju dikelilingi oleh teknologi. Jadi waktu SMP itu saya berminat untuk masuk RPL. Sangat keren sekali ya, karena penjurusan pikirannya sudah ke masa depan seperti itu. Nah, selanjutnya kan ini selain dari pertimbangan diri sendiri, apakah ada pertimbangan dari keluarga atau dukungan dari keluarga saat ingin mengambil jurusan RPL? Iya Kak. Kalau boleh tahu dari siapa?
dari orang tua. Berarti memang pada awal jurusan RPL sudah ada pembicaraan dengan orang tua. Iya. Lalu sekarang apakah di Marvel ini sudah mendiskusikan dengan orang tuanya kembali untuk mengambil teknik mesin? Iya. Oh, sudah didiskusikan. Lalu bagaimana, lampu hijau atau lampu merah? Orang tua memberi lampu hijau selalu kalau soal pendidikan. Sangat bagus. Nah kan ini seperti yang kita ketahui dua jurusan ini agak berbeda ya. Prospeknya berbeda, kedepannya juga berbeda. Kira-kira di Marvel sudah istilahnya membandingkan keduanya atau belum? Sudah membandingkan. Jadi dari perbandingan itu di Marvel lebih kemana nih? Ke teknik mesin. Oh, teknik mesin. Jadi begini, kan di Marvel ini tiba-tiba sih istilahnya kan kepikiran untuk melanjutkan ke teknik mesin. Kenapa di Marvel tidak berpikir untuk melanjutkan RPL? Karena hati yang berbicara. Begitu. Nah ini kan juga yang seperti kita ketahui ya, kan di Marvel ini sudah kelas 1, kelas 2, bahkan sekarang kan sudah kelas 3 SMK, sudah mendalami seperti itu bidang RPL. Apakah di Marvel ini tidak merasa sia-sia terhadap apa yang telah dipelajari selama ini? Tidak, Kak. Nah, mungkin ilmu yang saya dapat ini bisa juga saya pakai di teknik mesin. Oke, sangat keren sekali. Kakak mengerti perasaan kamu. Kebimbangan jurusan pada saat kita kelas 12 itu memang sangat membuat hidup ini istilahnya tidak tenang. Kakak juga pernah di posisi kamu sebagai anak kelas 12 yang juga merasa bimbang antara kakak melanjutkan jurusan SMK dengan jurusan yang baru. Jadi perasaan yang kamu alami sekarang ini adalah perasaan yang lumrah, seperti itu ya. Sebenarnya saya juga takut akan dunia perkuliahan, Kak. Mengingat ketika saya merasa kurang mampu bisa untuk melanjutkan studi kuliah. Jadi perasaan kurang mampu ini dalam kemampuan di bidang jurusan SMK-nya. Iya, Kak. Jadi di Marvel ini merasa bahwasanya dirinya ini tidak mampu untuk mengimbangi dunia perkuliahan nanti di jurusan RPL. Dari hal tersebutlah timbul keinginan untuk mengambil jurusan lain. Jadi bagaimana perasaan di Marvel? Perasaan saya lagi sedih dan cemas. Mengingat saya bingung dalam diri saya, apakah saya akan mengambil RPL kembali atau lanjut dengan jurusan lain. Jadi di Marvel ini merasa bingung sekaligus sedih karena kebingungan dalam memilih jurusan apa yang nantinya di Marvel akan ambil. Nah, sekali lagi kakak tekankan bahwasanya perasaan tersebut perasaan lumrah dan di Marvel nantinya tidak usah merasa bersalah atau bahkan stres karena kebingungan tersebut ya, karena hal tersebut merupakan langkah awal untuk masa depan kita nanti. Dan tadi ini merasa cemas dengan penentuan jurusan hidup ini di masa depannya seperti apa nanti. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih Adit dalam mata pelajarannya atau prestasinya di sekolah ini? Prestasi saya di sekolah lumayan membaik, Kak. Saya mendapat peringkat 6 di kelas. Tetapi kembali lagi ke diri saya yang sangat bimbang dengan dunia perkuliahan. Mengingat dunia perkuliahan itu sangat tinggi dan sangat effort untuk melanjutkannya. Tapi selain itu di Marvel ini sangat keren loh karena bisa bersaing dengan baik dan bahkan dapat peringkat 6. Oke baik, Marvel ini menyampaikan permasalahannya dengan sangat jelas, bahkan menyampaikan tanpa terbata-bata kepada kakak, sangat bagus sekali. Berarti kita kembali lagi, apa tujuan dari Marvel datang kepada kakak? Tujuannya ingin mengungkapkan ini agar bisa terselesaikan dengan baik dengan bantuan kakak-kakak. Sangat keren. Marvel juga selain mampu mengobati permasalahannya tanpa takut pada orang baru kakak, di Marvel juga bisa istilahnya mengetahui apa tujuan kedatangan di Marvel ini. Jadi intinya kegiatan kita ini dilaksanakan untuk mengatasi perasaan yang sedang di Marvel alami, serta kita akan mencari jalan keluar mengenai jurusan apa yang nantinya di Marvel akan di Marvel lanjutkan. Karena kita sudah mengetahui permasalahan dan tujuan di Marvel, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah apa langkah yang akan kita lakukan atau kegiatan apa yang kita rumuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setuju? Setuju. Boleh tidak di Marvel sampaikan beberapa langkah-langkah yang
terbesit di pikiran Dik Marvel sesuai dengan masalah yang terjadi sekarang? Langkah-langkahnya mungkin saya bisa berkonsultasi dengan guru BK. Yang kedua mungkin saya bisa berbincang-bincang dengan keluarga terdekat. Dan yang ketiga mungkin saya akan kembali mempertanyakan diri saya sendiri bagaimana akan saya ambil tindakan selanjutnya. Wah, bagus sekali nih. Bahkan Dik Marvel ini selain bisa menyampaikan permasalahannya, berbicara dengan kakak, bahkan sudah menentukan langkah-langkah atau kegiatan yang bisa Dik Marvel coba. Nah, ini sekarang kakak sudah mencatatnya jadi 3 bagian. Yang pertama konsultasi ke guru, yang kedua berbincang kepada orang tua lebih lanjut lagi, dan yang ketiga mempertanyakan diri sendiri. Ini bisa dilakukan mungkin seperti introspeksi diri ya. Jadi sudah muncul beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Jadi kakak telah melakukan proses penilaian alternatif awalnya. Nah, jadi alternatif yang muncul pertama kali setelah kakak nilai itu adalah mengenai introspeksi diri. Jadi adik ini mungkin bisa mengembangkan alternatif tersebut. Selanjutnya, apakah alternatif introspeksi diri ini menurut adik ini di batas kemampuan ataupun tidak bisa dilakukan sendiri? Mungkin iya, tidak bisa dilakukan sendiri. Tapi tetap di batas kemampuan adik kan? Lalu menurut adik sendiri, apakah alternatif introspeksi diri ini dapat membantu atau masih dibutuhkan alternatif lain? Dapat membantu. Tapi mungkin adik boleh coba terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kalau boleh tahu, siapa saja yang kira-kira terlibat dalam kegiatan introspeksi diri ini? Saya sendiri, kemudian keluarga, dan mungkin teman. Selanjutnya, kira-kira kapan Dik Marvel bisa melakukan introspeksi diri? Mungkin setelah keluar dari ruangan ini saya akan berusaha. Oh, berarti setelah keluar dari sini Dik Marvel langsung introspeksi diri? Iya Kak. Lalu kira-kira kan Dik Marvel akan melakukannya setelah ini. Kira-kira introspeksi diri yang seperti apa yang adik lakukan? Contohnya kayak merenungkah atau ada kegiatan lain yang Selain merenung, saya juga akan mencari referensi di buku-buku dan mempertanyakan kembali ke diri saya bahwa saya lebih cocoknya jurusan apa dan saya harus kemana. Berarti Dik Marvel ini sangat terarah sekali ya, sangat bagus. Hanya saja ada kebingungan yang sekarang melanda diri. Iya Kak. Kira-kira gimana nih tempat Dik Marvel akan introspeksi diri? Saya lebih suka ruangan tertutup seperti di rumah, di kamar ataupun di ruang kelas. Berarti sudah ada tempatnya, sudah ada waktunya. Mungkin itu sudah merupakan langkah awal yang Dik Marvel ini lakukan untuk menentukan jurusan pilihannya. Kira-kira setelah sampai di sini, apakah ada pencerahan yang Dik Marvel dapatkan dari konsultasi dengan kakak atau seperti apa? Ada Kak. Pencerahan itu saya lebih pede, berani untuk mempertanyakan diri saya dan berani untuk mengambil tindakan selanjutnya. Sangat bagus, kakak sangat menghargai hal tersebut. Nah, apakah masih ada yang Dik Marvel ingin konsultasikan dengan kakak? Sudah dia. Jadi seperti itu. Setelah tadi kita telah berbincang, boleh tidak Dik Marvel menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bincangkan sejak awal? Kesimpulannya itu adalah teguh percaya diri sendiri, bahwasanya diri kita ini mampu untuk melangkah lebih selanjutnya meskipun tantangan di depan itu sungguh besar dan amat berat. Berarti langkah yang tadi Dik Marvel pilihnya apakah sudah cukup jelas juga? Sekarang bagaimana perasaannya? Rasanya rasa cemas sudah mulai hilang dan bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Baik, tetap optimis ya. Ingat saja bahwasanya kelas 12 ini tuh tidak apa istilahnya akan berlalu seperti ini. Nanti kita akan melewati ini dan kita ada di titik bahwasanya kenapa sih dulu saya sampai memikirkan hal tersebut segininya, hanya membuat saya stres dan yang lain. Dan dengan saja semua yang terjadi sekarang itu Tuhan mengatakan bahwasanya tidak akan di luar batas kemampuan kita sendiri. Dan juga kamu juga harus istilahnya meningkatkan komitmen ya, dari apa yang tadi kamu ingin lakukan, kamu harus melakukannya betul-betul berkomitmen, karena apabila kita bersungguh-sungguh permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Nampaknya sesi kita ini sudah ingin berakhir. Kita sudah berbincang, sudah hampir lewat 30 menit. Nah,
Sebelum itu kakak ingin mengefisienkan waktu sebelum sesi kita benar-benar habis. Jadi sebelum itu kakak ingin membagikan catatan. Nah, catatan ini adalah catatan konseling yang nantinya kakak bisa simpan sebagai pengingat dan juga sebagai pedoman nantinya jika ingin melakukan kegiatannya tadi ya. Untuk memonitor kegiatan yang sudah kemarin lakukan, kakak ingin istilahnya membuat janji. Boleh tidak minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama dan tempat yang sama, kita bisa melakukan sesi selanjutnya. Baik Kak, saya sudah tidak sabar ingin menantikan pertemuan kita selanjutnya. Oke, sangat antusias ya. Tampaknya jam pelajaran sudah masuk Kak, dan sudah berbunyi. Saya mohon pamit untuk masuk ke kelas saya. Oke, baik di sebelum itu kakak sampaikan tetap semangat dan tetap optimis untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tuntas ya. Ayo Kak, terima kasih Kak. Oke, baik, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas praktek konseling saya di sekolah, saya sebagai konselor dan saudari Ulfa Syahrani sebagai observer yang akan memberikan saya hasil penjelasan dari LK yang telah diisi tadi. Saya persilakan kepada saudari Ulfa Syahrani. Dari apa yang saya amati kemarin, konseling ini lebih luas. Aspek pelayanan yang untuk attending atau membangun bagian aspek menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseling itu saya kasih 5. Terus mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseling saya kasih 5. Terus menyampaikan kata-kata pemahaman atau pembukaan ketika konseling datang itu saya kasih 5. Selanjutnya mengkomunikasikan peran konselor itu saya kasih 3 karena konseling ini tidak kurang untuk mengkomunikasikan perannya sebagai siswa. Selanjutnya itu menyampaikan tujuan konseling saya kasih 5. Terus menentukan kebutuhan konseling siap kemudian saya juga kasih 5. Selanjutnya itu memposisikan dulu saya mengatur posisi dan jarak yang tepat itu saya kasih 5. Mengatur kecenderungan secara santai itu saya kasih 5. Lakukan kontak mata itu saya kasih 5. Mengatur pertentangan dan kaki saya kasih 5. Terus melakukan sentuhan yang diperlukan untuk menjaga rasanya melakukan konseling saya kasih 4 karena konseling dapatkan itu laki-laki. Selanjutnya keterampilan mengamati bagian menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseling saya kasih 5. Menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseling saya kasih 5. Menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konseling melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh saya kasih 5. Selanjutnya keterampilan mendengarkan semua bagian aspek dan keterampilan mendengarkan itu saya kasih 5. Selanjutnya ada responding itu bagian respon isi saya semuanya kasih 5. Terus respon perasaan itu hampir semua juga saya kasih 5. Terus respon makna saya juga kasih 5. Bagian personalisasi atau mempersonalisasikan semuanya saya kasih 5. Bagian menginisiasi kegiatan konseling semuanya juga saya kasih 5. Dan bagian terjadi saya terjadinya atau tahap akhirnya itu sudah sangat bagus, jadi semua aspeknya saya kasih 5. Itu untuk keseluruhan konseling yang dilakukan oleh konselor sebenarnya sudah sangat bagus. Hampir semua aspek-aspek dalam proses konseling itu sudah dilakukan oleh konselor. Hanya saja ada 1 atau 2 aspek yang mungkin harus lebih diperhatikan oleh konselor, seperti konselor itu tidak menyampaikan secara garis besar atau secara jelas peran dia sebagai konselor dalam sesi konseling. Walaupun mungkin si konseling itu sudah tahu peran konselor itu seperti apa, mungkin ada baiknya disampaikan agar si konseling ini lebih paham akan tujuan akan peran konselor dalam sesi konseling. Selanjutnya itu ada satu hal yang menarik perhatian saya dalam proses konseling yang ada itu, yaitu si konselor
Baik, terima kasih Saudari Ulfatarani atas pengamatan proses atau praktek konseling saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.